belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Ketua bilang pimpin doanya nak. Siap semua, berdoa mulai. Semangatnya kita belajar hari ini, kita menyanyikan nyanyi Garuda Pancasila. Siapa bisa memimpin? Siapa bisa memimpin? Aurel, itu depan. Pembelajaran kita adalah matematika dengan materinya adalah penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Kita sekarang berada di semester 2. Nah, kita lanjutkan lagi penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Nah, sebelum kita belajar mengenai diagram gambar, apa yang kita pelajari sebelumnya? Apa matematik pelajaran kita sebelum diagram gambar? Ada belajar diagram batang. Apa lagi? Diagram gambar. Sekarang kita pelajari. Sebelum kita belajar diagram gambar, apa yang kita pelajari? Nah, sebelumnya kita belajar mengenai diagram atau membuat tabel. Nah, kita membuat tabel. Kita menemukan data. Kemarin kita ada menemukan data. Misalnya kita mencatat umur dari semua siswa yang ada di kelas 5. Misalnya si Afin ada umurnya 10. Siapa namanya nih? Si Rivander umurnya 11. Dan setelah kita kumpulkan data tadi, kita membuat diagram tabelnya. Nah, setelah kita dapat diagram tabel, kita nanti akan membuat diagram gambarnya. Nah, tujuan kita belajar hari ini, ini adalah tujuan kita belajar hari ini. Apa tujuan kita untuk mempelajari diagram gambar? Yang pertama, peserta didik dapat menemukan cara membuat diagram gambar. Kamu nanti dapat menemukan bagaimana cara membuat diagram gambar. Kemudian yang kedua, nanti kamu dapat membaca diagram gambar yang ada di data tadi. Nah, setelah itu kamu dapat nanti menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu bertemu melihat diagram gambar, kamu bisa membaca data. Misalnya umur kelas 5, umur yang 10 berapa orang, umur 9 berapa orang, umur 11 berapa orang. Nah, itu nanti kita bisa membacanya dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
akan kita belajar pada hari ini. Ingat lagi, nanti kamu bisa menemukan membuat cara diagram gambar. Kemudian dapat membaca diagram gambar setelah kamu bisa semuanya, kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian lagi kamu lihat data yang ada di papan tulis. Ada kelihatan? Nah, bisa kamu membacanya? Nah, Laras, Muhammad berdiri ke depan membaca Muhammad. Dalam kelasnya yuk. Dayu berkunjung ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan. Perpustakaan sekolah Dayu menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar dan setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Berikut data meminjam buku di perpustakaan. Hari Senin sebanyak 25 siswa, hari Selasa sebanyak 20 siswa, hari Rabu sebanyak 30 siswa, hari Kamis sebanyak 15 siswa, hari Jumat sebanyak 10 siswa, hari Sabtu sebanyak 45 siswa. Bagaimanakah cara pegawai perpustakaan sekolah Dayu membuat diagram gambar dari data di atas? Kamu dengar teman kamu membaca tadi? Nah, ulang lagi ya. Gimana caranya itu? Tadi di depan data seperti ini. Kemudian pegawai pustaka tadi ingin dapat diagram gambar dari data ini. Nah, data yang di depan ini. Apa yang kita lakukan dulu? Membuat tabel yang bagus. Apa lagi? Membuat hari bagus lagi. Membuat jumlah. Nah, berarti kita membuat lagi. Membuat diagram tabelnya. Nah, nanti kamu buat diagram tabelnya. Nah, untuk masalah yang ini, berarti apa yang kamu buat tadi? Diagram tabelnya. Ada yang nggak jelas dari data yang di depan? Ada yang nggak jelas? Boleh bertanya. Kira-kira selain diagram tabel apa yang kita buat? Bertanya lagi? Apa yang kita buat lagi? Hah? Menyusun? Menyusun? Nah, menyusun siswa yang berjalan tuh. Nah, kemudian lagi nanti kamu lanjutkan ini per kelompok. Berarti apa kamu pertanyaan dari data ini? Membuat tabel. Nah, sekarang ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok. Sudah duduk berkelompok? Nah, sudah. Sekarang kamu amati lagi. Dari data di atas kita menemukan diagram tabel dari data yang peminjam pustaka tadi. Dan kita dapat hari Senin ada berapa ini? 25. Hari Selasa 20. Hari Rabu 30. Kamis 15. Jumat 10. Sabtu 45. Sudah sesuai dengan data tadi? Nah, berarti diagram tabelnya sudah kita buat. Tabel. Nah, setelah didapat diagram tabelnya, kita akan membuat. Berarti diagram tabelnya sudah kita buat. Dari tabel tadi kita dapat diagram gambarnya. Nah, sekarang kalian sudah duduk per kelompok. Sekarang per kelompok kamu diskusikan sesama teman kelompok. Bagaimana cara kamu lakukan cara membuat diagram gambar. Nah, kenapa diagram gambarnya? Nah, kira-kira apa ini yang kamu? Bagaimana caranya nanti untuk membuat diagram gambar? Pertama tadi memang kita buat diagram tabelnya. Setelah dapat tabel, kita buat diagram gambarnya. Diagram gambarnya seperti ini. Kira-kira bagaimana caranya? Nah, kamu diskusikan per kelompok. Nah, kamu diskusikan per kelompok. Kamu isi di lembaran yang telah ibu sediakan. Nah, nanti kamu isi di sini ada nama kelompok, berarti kamu isi nama kelompok kamu. Ya, sudah semuanya.
diagram gambar yang kelimanya membuat kata si Roko si Zuri tadi cara membuat diagram gambar yang pertama buat apa ini? Tabel. Setelah buat tabel, buat diagramnya. Setelah itu buat jumlahnya. Setelah itu buat harinya. Setelah itu buat gambarnya. Dan silakan duduk satu tangan buat kelompok si apa ini si Zuri. Masing-masing kelompok kamu sebutkan ke depan. Hasil LKPD itu kita lihat lagi ya bagaimana cara membuat diagram gambar. Nah, yang betul yang paling depan tadi itu kelompok si Kaila. Pertama kelompok si Kaila. Itu adalah kita tadi kita menentukan cara membuat diagram gambar. Itu caranya tadi ya. Pertama tadi kita buat kalau datanya banyak kita buat yang mewakilinya. Setelah kita buat yang mewakilinya kita buat data dalam tabel tadi. Setelah kita salin data tadi kita buat gambarnya lagi. Tergantung gambar apanya. Kalau gambar orang, kalau jumlah siswa dimintanya, mungkinkah kita buat gambar bunga? Nah, tergantung ke gambarnya. Kalau orang berarti gambar orang. Kalau mobil gambar mobil. Kalau sepeda sepeda. Nah, itulah tadi adalah cara kita untuk menentukan diagram gambar. Nah, bagi anak ibu yang nilainya yang nilai informasi tadi, nah, yang di bawah KKM ibu kasih remedi. Misalnya KKM kita berapa? KKM matematik kita ada 70. Kalau kamu dapat 60, sampai enggak KKM-nya? Enggak. Nah, berarti ibu kasih remedi, kamu ulang latihannya lagi, nanti ibu kasih soalnya. Kemudian yang nilainya di atas 70, nanti ibu kasih juga soal, tapi soalnya yang sudah agak lebih dari yang sekarang. Nah, dikasih pengayaan. Tetap kasih tugas. Nah, untuk hari ini, nah, ada paham itu mengenai remedi dan pengayaan. Nah, nanti tetap kasih tugas. Yang nilainya kurang dari 70, bu kasih soal lagi, tapi soalnya hampir sama dengan tadi. Yang apanya lebih dari 70 juga bu kasih tugas juga bu kasih soal. Nah, soalnya lebih dari tadi, lebih mendalam dari tadi. Nah, soalnya nanti bu bagikan ya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini karena waktu kita sudah habis.